Nah, teman-teman, kita akan masuk ke bahasan kedua ya terkait Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang amandemen ya. Keluar juga teman-teman ya materi tentang, amandemen. Oke, kayak pasal yang diubah ya ataupun, adanya suatu bentukan lembaga negara baru itu amandemen keberapa gitu. Wah, ternyata emang soal BUMN untuk yang TWK-nya serandom itu teman-teman ya, dan banyak yang berkaitan dengan materi ataupun teori ya. Yuk kita lihat teman-teman. Ya, arti dari amandemen, tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan atau kesepakatan dasar. Ya, penting untuk dicatat teman-teman bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar ya, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam naskah pasal-pasal atau batang tubuh. Ya, ini penting teman-temannya untuk diketahui. Oke, kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari amandemen ya? Pembatasan kekuasaan presiden. Oke, kalau sebelumnya presiden tuh memiliki kekuasaan yang tidak tak terbatas teman-teman ya. Kemudian juga perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Nah, karena emang cukup sulit kalau misalkan pemerintah pusat harus mengurusi segalanya ya sampai ke daerah-daerah itu cukup sulit teman-teman. Maka ada yang namanya otonomi daerah dan juga desentralisasi. Ya, penyerahan kewenangan ya yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Oke, kemudian adanya penegakan hak asasi manusia ya, ada pasal 28A sampai 28J. Kemudian demokratisasi proses pemilihan. Nah, kalau sebelumnya kayak misalkan presiden ya itu dipilih oleh MPR, kemudian adanya amandemen langsung dipilih oleh rakyat, teman-teman. Kemudian adanya pemisahan struktur TNI dan juga Polri ya. Pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, penting nih ya teman-teman adanya lembaga baru seperti DPD ya. Ini keluar nih infonya ya dari soal di hari-hari sebelumnya. Nah, kita nggak tahu untuk soal beberapa hari ke depan seperti apa kita nggak tahu karena soal TWK BUMN serandom itu teman-teman ya. Oke, nah ini adalah amandemen yang pertama ya, perubahan pertama. Tanggal berapa? 14 sampai 21 Oktober 1999 ya. Karena amandemen ini berurutan teman-teman ya. Amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan yang keempat itu tahun 2002. Oke. Ya, amandemen pertama ini memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Yang lebih penting ya, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR. Nah, ini membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sejajar. Ya, ini ada nyangkut juga teman-teman ya ke materi trias politika ya yang katanya juga keluar ya di BUMN tahun 2024 ini. Oke, kemudian adanya pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Kalau sebelumnya ya ada presiden yang sampai menjabat 32 tahun lamanya teman-teman. Tapi dengan adanya amandemen ini dibatasi ya. Ini adalah pasal-pasal yang diubah dalam amandemen pertama. Silahkan teman-teman cek ini pasal apa aja sih ya. Kemudian ini amandemen yang kedua ya, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Ada beberapa yang diamandemen. Yang pertama, wewenang dan posisi pemerintah daerah, kemudian peran dan fungsi dari DPR ya, penambahan mengenai hak asasi manusia dan perluasan jaminan konstitusional HAM, kemudian penguatan otonomi daerah, kemudian mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan,
Selanjutnya sistem pertahanan dan keamanan negara seperti pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Dan yang terakhir, adanya pasal tentang pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ya, ada penambahan identitas nasional negara kita. Oke, ini adalah pasal-pasalnya. Nanti silakan teman-teman cek ya. Kemudian ini adalah amandemen yang ketiga ya, tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Apa aja perubahannya? Yang pertama, perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional. Kemudian adanya perubahan wewenang MPR ya. Selanjutnya pemilihan presiden dan juga wakil presiden langsung oleh rakyat. Kemudian juga ada mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden ya. Dan teman-teman, ada pembentukan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ini penting teman-teman ya, karena keluar infonya di hari sebelumnya ya, di hari tes TKD ya, beberapa hari kemarin. Kemudian perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pembentukan ya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan memberi penguatan pada kekuasaan kehakiman agar sejajar dengan legislatif dan eksekutif. Jadi teman-teman, adanya kekuasaan yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif ya, trias politika, ini membuat ya, karena adanya sistem check and balances, maka kedudukannya sejajar, setara ya, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara. Oke, kita lanjut ke amandemen yang keempat. Nah, ini dia ya. Pernyataan MPR mengenai naskah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan ketiga. Dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi teman-teman ya, memang dalam proses sejarah ya, Undang-Undang Dasar kita ini beberapa kali sempat mengalami yang namanya perubahan. Sempat ke Undang-Undang Dasar sementara, kemudian Konstitusi RI, sampai akhirnya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, yang kedua, penambahan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua yang hilang. Perubahan penomoran pada pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 dalam perubahan ketiga menjadi pasal 3 ayat 2 dan 3 serta pasal 25E menjadi pasal 25A. Dan penting teman-teman, adanya penghapusan bab keempat dan pemindahan pasal 16 ke bab ketiga ya. Untuk amandemen ini berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Dan di perubahan keempat ini juga ya teman-teman, adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung ya. Oke, ini adalah gambaran ya dari struktur amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kita. Kalau untuk pembukaannya itu sama ya, sama-sama 4 alinea. Oke, ini udah aku jelasin di video sebelumnya teman-teman ya. Nah, kita tahu ya, harus tahu nih kira-kira syarat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu apa. Yang pertama ya, usul perubahan itu diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR ya. Kemudian alasan terhadap perubahan pasal ini harus jelas, harus valid teman-teman ya, dan dapat dibuktikan agar MPR dapat menerimanya. Kemudian ketika sidang itu harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Dan keputusan atas perubahan yang dilakukan itu harus disetujui minimal 50% plus 1 anggota MPR. Jadi cukup cukup membutuhkan kehadiran dari setiap anggota MPR teman-teman ya. Nah, ini adalah pasal yang tidak boleh diubah, yaitu tentang bentuk negara kita ya. Bentuk negara kesatuan itu tidak boleh diubah dengan alasan apapun
Ya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah merupakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang Oke, kira-kira yang keberapa teman-teman amandemennya? Ternyata DPD ini merupakan bentukan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga ya. Oke, ini adalah hal-hal yang diubah teman-teman ya, yang diamandemen. Oke, kalau kita lihat di sini ada pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kapan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua dilakukan? Ya, kalau dari tahunnya, yang pertama itu 1999, yang kedua itu 2000 ya. Oke. Kemudian yang ketiga 2001, yang keempat 2002. Nah, kapan teman-teman tanggal berapa? Ya, jawabannya adalah tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ya, silakan teman-teman cek lagi dan pelajari lagi. Kemudian soal yang ketiga, syarat dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah kecuali. Kira-kira yang mana? Ya, yang pertama, teman-teman, usul perubahan diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR. Betul ya? Kemudian pasal tentang kewenangan presiden tidak dapat diubah. Apakah betul? Ya, salah ya. Ini bukan syarat dilaksanakannya amandemen. Oke, kita lihat yang C. Sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Betul. Nah, harus disetujui minimal 50% plus 1 anggota MPR. Betul juga. Dan pasal mengenai bentuk negara tidak dapat diubah. Ya, itu adalah syarat-syarat dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang bukan ya. Pembatasan kekuasaan presiden ini tujuan amandemen. Pemisahan struktur TNI dan Polri juga tujuan amandemen. Pembentukan lembaga baru seperti DPD, betul juga ya. Penegakan hak asasi manusia, betul juga ya. Pasal 28A sampai 28J. Nah, perluasan tugas MPR ya, ini bukan tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalkan nanti ada amandemen yang kelima ya, ternyata tujuannya itu perluasan tugas MPR. Nah, kita nggak tahu ya, tapi untuk 4 kali amandemen yang sudah terlaksana, perluasan tugas MPR bukan menjadi tujuan dari amandemen. Oke ya, ini tadi materinya sudah kita pelajari juga teman-teman. Ya, selanjutnya nih, salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang mana teman-teman? Oke, jelas. Jawabannya adalah yang D ya, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kalau sekarang kita mengenal istilah Watimpres ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Sebenarnya kalau dilihat mirip-mirip aja sih teman-temannya dengan Dewan Pertimbangan Agung ya, tapi untuk DPA sendiri atau Dewan Pertimbangan Agung sudah dihapus sesuai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita sudah mempelajari materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pasal apa aja yang diubah, tentang apa aja sih yang diubah, teman-teman ya. Dan itu aku rasa teman-teman wajib untuk mengetahuinya dan bahkan kalau bisa dihafalin teman-teman ya. Karena ingat banyak yang gagal ya karena TWK-nya itu kecil ya, kurang dari ambang batas atau nilai minimum. Jadi jangan sia-siakan ya teman-teman. Sekalipun cuma 10 soal tapi efeknya itu benar-benar kerasa ya. Oke, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Terima kasih dan salam sukses.